Itu benar bang, abangku pernah merantau di Malaysia melihat TKW kebanyakan selingkuh seperti suami istri. 85%. Siap abangku. Gini bang, TKW tahun 90, terakhir 2000 lah, 2001 2002 ataupun ya mungkin 2005 terakhir lah ya. 2001 2002 ya 2005 ke bawah lah, tapi ragu saya di 2005 ini, ragu sebenarnya. Cuman yang pastinya 2002 ke bawah lah yang pastinya ya. Seingat saya seperti itu. TKW yang benar-benar itu di zaman itu. Mohon maaf gitu. TKW yang benar-benar itu di tahun 2002 ke bawah. Tapi mungkin adalah 112, 2003, 2004, 2005 lah. Ini khususnya istri orang ya yang kita bahas. Sedikit pengalaman sih dari pasien-pasien saya yang ratusan ribu itu TKW semua. Rata-rata itu adalah istri orang. Itu mereka itu pergi dari rumah. Itu sebenarnya alasan merantau itu bukan karena uang. Bukan. Karena sumpah lihat suaminya bertengkar terus. Karena capek di kampung itu hidup susah terus. Karena capek dengan mertua, capek dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara, khususnya pastinya untuk anak, untuk suami lah. Kebanyakan istri-istri orang jadi TKW itu kebanyakan bukan memperbaiki ekonomi. Kebanyakan kalau pandangan saya ya. Ini khusus istri orang, luar dari istri orang saya nggak bahas, siapapun orangnya, ya. Mereka itu sebenarnya cari kebebasan. Cari kebebasan mereka itu sebenarnya seperti itu. Jadi dengan mengalaskan uang, iya nanti 1 tahun, 8 bulan, 10 bulan masih baik lah komunikasi ke kampung. Habis itu gaduh-gaduh aja sama suaminya di kampung. Begitu. Nah, kenapa? Karena niat dia, tujuan dia adalah lain. Selama ini berumah tangga tidak pernah disanjung oleh suaminya. Selama ini berumah tangga tidak pernah diromantisi sama suaminya. Selama ini berumah tangga tidak pernah dipeduliin, ditanya sudah makankah, lagi apakah, ngapain, pangku-pangkuan, cerita, curhat, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Nah, ketika dia menjadi seorang TKW, dia merasakan itu. Gitu. Dia merasakan itu. Ketika dia menjadi TKW, kenalah dia laki-laki, ya. Apa kata saudara-saudara kita, kalau kata orang Jawa tuh kayak mana? Bojomu, bojoku, bojoku, bojomu. Begitu kira-kira. Ya, ini TKW dimanapun. Saya tidak sebut wadah, satu wadah saja, bukan hanya di Malaysia, di mana saja pun, ya. Di mana di berbagai belahan dunia. Seperti itu. Jadi yang tadi tidak pernah dapat perhatian, dapat. Yang paling parahnya dia istri orang, ya. Dia itu mungkin tidak pernah dandan, tidak pernah pakai bedak pipa, bedak keli, bedak biasanya pakai yang biasa-biasa aja lah seperti itu, kayak bedak skincare kayak apa. Mungkin selama ini dia tidak pernah pakai kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya ketika udah sampai di sana bisa membeli dari mulai ini makeup mahal-mahal kualitas luar negeri dan bla 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 bla. Bisa merawat diri, membeli baju yang cantik-cantik, yang modernisasi, model-model bajunya yang keren. Ujung-ujungnya mulailah ada laki-laki yang mendekat. Mulailah awalnya cuek istri orang itu. Tapi namanya manusia itu kuatnya di iman, di hati.
kuatnya itu di hati, bukan di mulut. Bukan dia ngomong, apalah, enggak lah, saya nggak mau kayak gitu. Bukan kayak gitu. Kalau orang yang ngomong, enggak lah, bukan selera saya gitu, itu pasti masih bisa digoyahkan hatinya. Tapi kalau dia diem saja, ditegur, disapa, di bagaimana, sebagaimanapun laki-laki berusaha mendapatkan hatinya, mulai dari chat, DM, dan lain sebagainya. Apabila dia memang diam, berarti dia punya tekad yang kuat dari hatinya, tidak mau memurahkan dirinya. Karena sekarang ini yang murah istri orang, bukan janda, bukan duda, bukan bujang, bukan gadis, enggak. Yang murah sekarang istri orang. Janda pacaran sama laki-laki lain dapat duit. Duda pacaran sama yang lebih tua dapat duit. Yang bujang, yang gadis pacaran dapat enak. Lah istri orang gratis, nggak dapat apa-apa. Cuman ya kan dia cari kasih sayang. Yang dia cari perhatian. Ingat, saya selalu berpesan kepada perempuan dimanapun berada, khususnya istri orang. Jadilah perempuan mata duitan. Karena yang kamu cari pasti uang. Dan kamu pasti punya sifat kaya. Sifat kaya itu bagaimana? Tidak pernah mau menerima, tapi ingin mencari. Maka itu sifat kaya, seperti itu. Maka kamu berusaha mencari uang. Nah, dengan cara-cara yang baik, bukan menghalalkan segala cara. Seperti itu. Gitu. Beda dengan istri-istri orang sekarang ini. Beda banget. Gitu. Hati-hati. Jangan kamu lihat istrimu kalem, lembut, agamis, pendiam. Ya, keturunan inilah, keturunan itulah, keturunan orang itulah, inilah, anulah. Tak ada. Itu semua kembali kepada hati. Kekuatan hati itu datangnya dari prinsip. Prinsip itu pembuahan dari apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Jadi makanya banyak rumah tangga orang itu hancur, bang. Kenapa? Ya kayak gitu. Suaminya tidak dapat perhatian, terus dia cari laki-laki yang perhatian. Udah jelas-jelas laki-laki yang bisa menyenangkan hati seorang wanita berarti buaya. Atau dia bukan satu wanita yang dia pernah dekati, atau memang dia suhu pemain. Karena kalau perempuan atau istri orang, khususnya istri orang ya, mencari laki-laki yang pengertian, perhatian, ya, romantis dan bla 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 bla, itu adalah perempuan haus pujian. Manusia haus perempuan haus pujian, maka dialah perempuan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak ada kata setia dalam hatinya. Perempuan apabila masih ada haus pujian, maka tidak akan ada kata setia dalam dirinya. Seperti itu kira-kira. Jadi hati-hati, ya. Makanya saya selalu katakan, perempuan gila duit. Apabila perempuan gila duit, maka dia mendapatkan duit. Kenapa? Dalam otaknya itu bagaimana saya cari duit dengan hal-hal yang positif. Nah, tapi kalau perempuan gila perhatian, maka yang datang bersama dia itu laki-laki modal perhatian, kasih sayang, pengertian, bla bla bla, ujung-ujungnya ngewek gratis gitu. Jadi hati-hati. Ini yang jadi masalah dalam sekarang. Ya. Sama istri orang live di TikTok. Tujuannya apa? Kalau berobat, konsultasi keagamaan, atau dalam bidang-bidang tertentu, silahkan. Tapi kalau dia hanya sekedar iseng-iseng live sapa, nggak boleh istri orang. Itu apa itu? Gunanya apa? Emang berapa gaji TikTokmu? Itu saja dulu. Jadi apapun itu, batasi selalu istri kalian. Kalau ingin rumah tangga kalian langgeng, batasi, didik, atur. Nggak bisa diatur, buang, ganti yang lain. Gitu aja. Ya. Yang penting kita sebagai laki-laki kerjakan tugas kita, ya, sesuai tugas pokok sebagai seorang suami. Apa-apa aja tanggung jawab kita. Itu saja, ya. Semoga sehat selalu. Tabe selama lingun alatai, salam sujud karen dan melempang adil kata lino, bacuramin kasaruga, basengat kaju bata harus.